Kamarudin Simanjuntak selaku pengacara almarhum Brigadir J mengungkap hasil otopsi ulang terhadap jenazah. Hasil otopsi ulang Brigadir J dibocorkan oleh kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak dalam live dengan Refli Harun di channel YouTube-nya pada Jumat 29 Juli 2022 malam. Kamarudin mengungkapkan hal tersebut telah dituangkan dalam berita acara dan telah dibuat dalam akte notaris agar catatan tersebut tidak berubah. Berikut isi catatan yang merupakan kesepakatan bersama dalam ruang autopsi oleh tim khusus. Sama dengan dokter yang mewakili kita. Iya. Jadi mereka menyatakan ini ditembak dari belakang, maka dicatat oleh dokter kita itu ditembak dari belakang. Ini catatan mereka. Oke. Catatan mereka di dalam ruang OK atau ruang operasi itu. Nah, kemudian setelah catatan ini selesai, malamnya itu langsung segera saya perintahkan buatkan dalam berita acara dan tuangkan dalam akte notaris. Jadi sudah dalam akte notaris ini. Untuk Ini sebagai kopinya. alat bukti. Jadi sudah notaril. Iya, akte notaril. Sekiranya ada apa-apa dengan saksi atau dokter-dokter ini yang dari pihak kita, ini sudah akte notaris. Oke. Per hasil kerja mereka itu. Oke. Karena ini kan harus kita antisipasi sangat Iya. luar biasa kan gitu. Nah, kemudian itulah tembakan pertama. Tapi ini sebuah pengakuan dari dokter yang mewakili keluarga atau penasihat hukum. Iya. Iya. Tapi konfirmasi dengan dokter yang Bersama-sama mereka di dalam. Oke. Jadi Jadi bukan kesimpulan sendiri ya? Mereka bersama-sama dengan dokter yang di dalam itu. Oke. Jadi apa yang mereka sepakati di dalam situ itu dicatat. Oke. Termasuk ukurannya, Ya. termasuk kedalaman lubangnya, semua itu mereka catat dan mereka ukur. Dan dicatat oleh dokter yang mewakili kita maupun tenaga medis yang magister kesehatan itu. Iya. Jadi bukan karang-karangan daripada wakil kita itu, tapi kesepakatan mereka di ruang operasi kan begitu. Nah, setelah dibongkar lemnya itu, lem yang dari belakang itu ternyata ada lubangnya itu disonde itu ditusuk itu tembus ke hidung. Jadi artinya tembakan itu tegak lurus dari belakang Ke hidung. ke hidung. Makanya hidungnya itu waktu itu ada jahitan 2 yang selama ini saya persoalkan kan gitu. Jadi pelurunya keluar dari hidung, tembus. Dari hidung. Tembus. Menurut dokter itu ya. Oh ya, menurut dokter itu menurut saya kan gitu. tembus keluar dari hidung. Nah, Makanya ini yang hidungnya membantah bahwa dibilang tembak menembak dari atas. Iya. Kalau dari atas harusnya masuk dari hidung tembus ke belakang kan gitu. Iya, iya. Dan harusnya tidak datar. Iya. Iya. Harusnya kan miring kalau dari atas kan begini. Karena kalau menurut cerita kan Baradae-nya di atas. Di atas. Iya. Sedangkan si almarhum Di bawah. di bawah. Iya. Maka harusnya miring. Iya. Sudutnya itu bukan sudut datar kan Iya. gitu. Bukan begini, tapi begini mestinya. Tapi ya? harusnya begini kan Iya. begitu. Minimal dia kan 45 kalau dari atas kan gitu. Iya. Tetapi ini bukan. Nah, ini hampir datar saja dan arahnya dari belakang. Nah, gitu. Kemudian otak sudah tidak di dalam, tetapi diperiksa ada 6 retakan akibat daripada dugaan peluru yang dari belakang itu. Iya. Di dalam. Nah, kemudian masuklah kepada arah bawah. Dari bawah tulang rahang ini ada tembakan lurus ke sini ke bibir. Iya. Makanya ada sobekan di bibir. Oke. Nah, jadi tembakannya dari arah leher. Ini pelurunya itu kaliber berapa ya? Kecil ya? Saya tidak tahu, tapi di ukuran-ukuran apanya itu ukuran sobekan daripada peluru itu ada. Oke. Baik ukuran sobekan daripada leher sini maupun sobekan di dalam bibir sini ada. Dan yang berakibat giginya berantakan. Iya. Dan Gitu. itu dari jarak dekat juga berarti? Ya kalau dari bawah leher ya tentu dekat. Iya. Berarti kan ada kemungkinan pistolnya itu menempel di sini. I see. Kecuali kalau tembakannya misalnya dari atas dari bibir ke leher, maka bisa dekat bisa jauh. Nah, tetapi kalau dia tembakannya misalnya dari bibir ke leher, maka harusnya ada serpihan atau jatuh ke dada. Iya. Karena kan lurus ke leher kan gitu kan, harusnya jatuhnya ke sini. Tetapi ini tidak dari leher ke tidak ditemukan. Iya. Tidak ditemukan. Jadi kan kalau dia lurus ke leher begini kan harusnya di sini ada kerusakan kan gitu. Ada tembusan dong. Iya. Pelurunya nembus ke sini kan gitu. Nah, jadi menurut dokter itu tuh dari leher ke sini, tapi itu baru kesimpulan mereka sementara. Iya. Jadi sudah 2 peluru ya? Iya, 2 peluru. Nah, kemudian ada lagi tembakan ketiga. Itu dada. Dada juga lurus. Dada kanan kiri. Saya baca dulu ya supaya nggak salah ya. Karena ini kebetulan saya baru dapatkan ini, sekarang saya minta dinotariskan dulu. Setelah dinotariskan saya dapat di dada itu
Pada dada kanan 2 cm di bawah puncak bahu luka luka jahit campur lem, ada 3 jahitan simpul benang berwarna hitam, bentuk tidak beraturan tapi dan tidak rata, ukuran 1 cm kali 0,5 cm. Kemudian terdapat luka autopsi sepanjang dada dan perut. Kemudian penjelasan autopsi, dokter menjelaskan dada kanan tidak simetris antara kanan dan kiri dan di dada kanan tidak ada luka. Kemudian dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada luka lubang. Jadi dada kiri. Dada Ini kiri, kiri. ya. Nah, di dada kiri di sini. Kiri itu jantung ya? Iya. Gitu. Penjelasan autopsi adalah dokter menjelaskan di dada kanan tidak simetris, tidak simetris ini Iya. antara kanan dan kiri, dan di dada kanan tidak ada luka. Namun penjelasan berikutnya, dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada luka lubang. Nah, kemudian dilakukanlah autopsi luka buka dada gitu ya. Kemudian penjelasannya terdapat tulang dada, kemudian terdapat plastik ketika diangkat, ada jaringan otak. Jadi otak itu ada di dada. Iya. Nah, apakah ini standarnya apa namanya forensik? Saya nggak paham. Iya. Otak harusnya di kepala, ditaruh di dada. Kemudian Iya. lidah, paru dan jantung menjadi satu bagian. Oke, pokoknya yang intinya tadi otaknya nggak ada, tapi ada di dada otaknya. Ada di dada. Oke. Kemudian ada luka di paru kiri pada permukaan berwarna ungu pucat kehitaman, ada luka sayatan menunjuk bekas operasi. Kemudian pada pemijatan paru kiri tidak keluar apa-apa. Kemudian paru kanan warna ungu pucat plus coklat kenyal, pada pemijatan tidak ada keluar apa-apa, kan begitu ya. Kemudian jantung, dokter memastikan pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, warnanya coklat homogen. Itu penjelasan tentang dada. Iya. Nah, jadi ada tembusan peluru di dada kiri. Jadi sudah 3 peluru ya. 3 peluru. Kepala, leher, dada. Dada. Nah, kemudian masuklah kepada lengan. Ini mohon maaf, 3 peluru tadi dari pistol yang sama atau yang berbeda? Nggak dijelaskan. Oke. Karena ini kan belum final, ini kan baru dari pihak kita. Oke. Kalau mereka kan mengatakan bisa kurang lebih sampai berapa minggu ke depan? 4 sampai 8 minggu. 4 sampai 8 minggu. Ini kan baru Ya. kesimpulan catatan sementara. Oke. Karena masih banyak catatan khusus yang harus diuji di lab. Iya. Yang melab itu kan mereka. Ya. Kalau ini kan baru yang bisa dilihat oleh kasat mata. Oke. Berdasarkan hasil kerja mereka. Kemudian itu di leher kanan atas. Tadi kan ada bahu terluka terbuka sebanyak 2 jahitan, bentuk tepi tidak beraturan, tidak ditemukan luka jerat leher. Nah, karena di sini kan waktu itu kan kita lihat seperti jerat leher. Iya. Karena ketarik dia begini. Iya. Bisa juga dugaan kita mungkin karena sudah ada 20 hari atau 19 hari di dalam kuburan. Iya. Bisa juga karena waktu dijahitnya itu ketarik. Jadi kan seperti membentuk apa namanya itu? Bekas sayatan. Karena ada luka kan. Iya. Ternyata luka itu diduga yang ditembak dari bawah leher ke Oke. bibir kan Oke. gitu. Nah, Jadi dia menduga tidak ada jeratan ya? dia menduga, tapi bisa juga katanya karena sudah terlalu lama di dalam kubur kan, I sudah 19-20 hari kan gitu. Iya. Jadi sudah membengkak dan bekas itu nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan lagi Oke. kan gitu ya. Kemudian di lengan bawah kiri, bagian bawah samping kanan dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka. Ini lengan bawah kiri ya. Ya. Berarti lengan bawah kiri itu ini. Iya. Iya, lengan bawah. Ini kan kiri. lengan bawah Iya, ya. Ini iya. lengan atas kan lengan bawah. Iya. Lengan bawah kiri samping kanan, maksudnya berarti ada ke dalam ya. Iya. Dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka berbentuk lubang dikelilingi lem lecet ukuran 0,5 cm dalam kurung tembak masuk. Oke, di sini berarti ya, di pergelangan tangan, di ini pergelangan. Betul. Tembus sedalam 6 cm. Pergelangan kiri dalam luka terbuka tapi tidak rata, pergelangan patah tulang. Ini ada patah tulang ini. Jadi tulang yang ini patah. Iya. Ini kan ada 2 tulang ini kan. Iya. Dia patah dia. Tulang radius ujung dalam tutup kurung dengan sudut 45 derajat untuk tangan ini. Nah, kemudian kelingking kiri maksudnya ini. Iya. Sini ya. Sebelah kiri ya. Iya. Kelingking kiri, ruas ujung kanan ujung luka terbuka tapi tidak rata. Saya ulangi ya, ruas ujung kanan ujung luka terbuka tapi tidak rata. Tulang kelingking patah ukuran 2 kali 0,7 cm dalam kurung patah tulang terbuka pada ruas jari kelingking.
Ini kelingking nih. Iya. Patah dia ini kan gitu Patah. ya. Patah tulang ya. Iya. Siapa yang mematahkan itu? Iya. Karena pelurunya Tapi- pelurunya kan bukan ke sini tadi kan Iya. ke sini ya. Iya, pelurunya pergelangan bukan Tapi kelingking. yang patah kelingking. Oke. Nah, ini apa penyebabnya ini kan harus dicari Iya, tahu. Inilah iya. tugas ahli forensik yang dari Jakarta itu. Iya. Maupun dari SPAD maupun dari SCM. Iya. Nah, siapa yang mematahkan jari kelingking ini kan gitu, karena ini kan Iya. tidak kena tembak. Yang Iya. kena tembak kan lengan bawah kiri kan Iya. begitu. Nah, kemudian jari manis terdapat luka terbuka antara sisi bawah dan atas. Jari manis kiri. Jari manis kiri ini. Iya, ada ini luka- yang iya. saya tunjukkan dulu Iya. foto-fotonya somplak Iya. itu kan, Iya. yang seperti kuku tercabut itu kan Iya. gitu. Nah, kemudian pergelangan tangan kiri sejajar dengan ibu jari terdapat luka memar. Pergelangan tangan kiri ini Iya. kan pergelangan ya. Iya. Sejajar dengan ibu Jari di sini jari. Nah, berarti ini Iya, nih. iya. Tulang yang ini yang atas ini ya. Iya. Terdapat luka memar. Jaringan di bawah kuku, jari manis dan kelingking terdapat resapan darah. Maksudnya dia berdarah dia. Iya. Iya. Nah, makanya ketika dibuka hari Minggu tanggal 10 oleh wanita-wanita pemberani kan Iya. masih bercucuran darahnya. Oke. Nah, kemudian yang ketika mereka meminta izin memasukkan formulir, Formalin, iya. polisinya keluar sebentar, Iya. kan gitu. Iya. Di situ kan masih bercucuran darahnya. Kemudian belakang telinga dan rambut terdapat jahitan hasil otopsi postmortem pertama. Nah, itu yang sobek kurang lebih 1 jengkal itu. Iya. Menurut mereka itu adalah hasil postmortem yang pertama. Oke, atau hasil otopsi yang pertama kan Oke, begitu ya. iya. Kemudian belakang rambut kepala bawah sisi kiri, belakang rambut kepala bawah sisi kiri Iya. terdapat luka berbentuk lubang lem lecet gitu ya. Jadi ada lem lecet gitu. Iya. Ini ada lubang tapi di lem gitu ya. Iya. Melingkari lubang. Jadi lubangnya itu di lem. Iya. Kemudian dalam kurung tembak masuk tembus sudut 60 derajat kanan bawah ke kiri. Kanan ke kiri. Iya. Kanan berarti ini kan? Iya, kanan ke kiri. Iya, hidung. Itu ya. Gini ya dia ngambilnya. Iya. Jadi dia nggak lurus begitu tapi Iya. gini. Iya, ngambilnya. betul. Oke. Kemudian punggung kanan terdapat luka terbuka. Pipi rata yang telah dirawat setelah dibuka. Diduga postmortem pertama untuk melihat ada peluru atau tidak. Oke. Di punggungnya. Iya. Nah, kemudian anus dan alat vital kelamin tidak ada tanda-tanda kekerasan. Oke. Nah, kemudian tungkai bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka tepi rata. Dasar tulang berwarna putih. Catatannya mereka belum mengerti dengan apa. Jadi dia bikin note dikonfirmasi untuk di PA kembali. Oke. Penelitian kembali di Jakarta sana kan Oke. gitu. Nah, tapi sampelnya sudah diambil. Nah, Oke. kemudian lipatan paha dalam kiri berwarna lebam kehitaman yang terdapat resapan darah. Note atau catatan dikonfirmasi untuk di PA kembali. Jadi Oke. di lipatan kaki itu ada resapan darah. Iya. Seperti juga di jari kelingking. Iya. Nah, pertanyaannya siapa yang membuat ini ada resapan darah? Iya. Karena kan jauh dari peluru nih, karena ini Iya. kan di kaki kiri Iya, nih kan. iya. Apakah karena benturan, apakah karena benda tajam kan kita Iya. belum tahu karena ini masih diteliti lagi. Nah, kemudian tungkai bawah kiri tadi sudah ya. Tungkai bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang berwarna putih tadi sudah itu ya. Iya. Kemudian masuk lagi sampel perut kanan atas untuk di PA kembali. Jadi ada sampel dari perut kanan diambil untuk diteliti. Iya. Untuk mencari tahu sebab-sebab mengapa ini perutnya ini waktu itu kan dipoto kan ada semacam kebiru-biruan. Iya. Jadi ini kan permintaan saya kepada Ada memar gitu ya. kepada dokter supaya diambil sampelnya kan gitu. Nah, kemudian autopsi dalam. Iya. Pada saat organ dibuka terdapat plastik bening untuk menghindari cairan formalin keluar. Jadi apa namanya itu di dalam organnya itu dipasang plastik kurang lebih begitu supaya mungkin ketika diisi formalin nggak keluar. Iya. Itu juga mungkin makanya di lem ini. Jadi ada lem semua di sepanjang apa ini sayatan dari bawah leher ini sampai ke bawah perut kan gitu. Nah, kemudian dada kanan ditemukan fraktur pada iga 3 dan kanan atas dengan kiri bawah belakang berakhir di ICS
dan punggung sisi kanan. Nah, kemudian belakang kepala terdapat luka tembak masuk. Pemeriksaan luka luar nomor 20 pada sudut kiri atas belakang ke kanan depan bawah menembus hidung sepanjang 12 cm. Oke. Nah, catatan awalnya disonde untuk memeriksa apakah menembus mata kanan bawah depan, namun tidak ditemukan hambatan yang diperoleh peluru yang menembus kepala belakang saat di dalam kepala yang menembus ke hidung. Oke, jadi pas disonde tembus saja gitu. Ke hidung ya, Iya. disonde itu ditusuk gitu. Iya. Nah, kemudian pada mulut tulang rahang bawah patah. Jadi tulang rahang bawah patah, Iya. gitu ya. Namun mulut tidak bisa dibuka pada pemeriksaan luar. Ya, ini yang kami katakan dulu kenapa ini rahangnya dislokasi. Oke. Nah, apakah rahangnya dislokasi karena kekerasan Iya. atau apakah karena tembakan Tembakan. dari bawah ini? Iya. Nah, seharusnya kalau ditembak dari ini kan tulang rawan ini, lunak ini kan Iya. tembus ke bibir, Iya. harusnya tidak sampai patah rahang ini. Iya, iya. Ah, kalau logika kita kan begitu, kan gitu ya. Tapi ini rahangnya patah, Iya. kan gitu. Tapi belum ditemukan kenapa penyebabnya gitu ya. Kemudian pada mulut tulang rahang bawah patah, namun mulut tidak bisa dibuka pada pemeriksaan luar. Mulutnya udah nggak bisa dibuka, Oke. udah keras gitu ya. Kemudian pada bibir bawah kiri berarti ini ya, terdapat luka menembus kulit, mematahkan tulang rahang. Jadi tulang rahangnya ini patah maksudnya gitu ya. Iya. Kemudian tembus di leher sisi kanan. Jadi dari sini ke sini. Nah, ke kanan ya. Sebenarnya pada bibir bawah kiri terdapat luka menembus kulit, mematahkan tulang rahang, tembus di leher sisi kanan bawah. Arahnya sonde pada pemeriksaan dalam dan kiri, atas depan ke kanan, bawah depan dengan sudut 45 derajat dengan panjang 6 cm. Nah, kemudian yang ke 6, tulang tengkorak belakang bagian dalam patah atau oksipital. Luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm, diikuti retak tulang sekitar sampai basis krani. Nah, itulah penjelasannya pada tanggal 27 Juli 2022. Nah, dari banyaknya Tadi berapa jadi pelurunya kayak yang kena? Satu kepala. satu kepala, Ini dua. ini dua leher, dari apa? dari ini menembus ke sini Iya, gini, ya. ya. Yang Kemudian kiri ya. tembusnya di apa namanya itu? Saya ulangi ya supaya nggak salah. Ya. Rahang kanan atau rahang kiri itu? Pada bibir bawah kiri. Ini Oh, kan iya, bibir berarti- bawah kiri. iya, berarti dari sini. Terdapat luka menembus kulit, mematahkan tulang rahang, tembus di leher sisi kanan ini. Jadi kan begini. Oke. Ya, arahnya sonde pada pemeriksaan dalam dari kiri atas depan ke kanan bawah, depan dengan sudut 45 derajat. Jadi ini. Berarti nembaknya dari yang rahang kanan. Bisa kemungkinan dari sini, bisa kemungkinan dari sini. Oke. Nah, ada kemungkinan. Karena Oke. sini tidak ada penjelasan dari mana arahnya kan gitu. Oke. Nah, Dua ya, tiga di dada kiri. nah, kalau ini sudutnya 45 derajat. Oke. Dengan panjang 6 cm. Oke. Nah, maka pelurunya itu 4. Satu dari belakang ke depan, Ya. tembus ke hidung. Satu di Satu rahang. dari rahang. sini 45 derajat. Oke. Kalau tadi 60 Iya. ke hidung. Iya. Ini 45. Iya. Kemudian ini datar. Datar. Yang Dari- kiri, yang dada kiri. Dari kiri ini ya ke Datar. belakang. Iya. Kemudian tangan. Tangan kiri. Tangan kiri sini Tangan sini kiri ya. Jadi Tangan kiri, 4 peluru. Nah, Iya, 4 peluru. pertanyaannya, kenapa lukanya jauh lebih banyak daripada 4? Iya, iya. Kan begitu. Iya. Apa saja sih lukanya? Lukanya itu kan antara lain di bawah mata, Iya, kantung mata ya. di kantong mata, terus di atas alis. Iya. Ada itu berapa kali itu kan? Iya. Itu. Kemudian ada lagi di bahu, Iya. bahu kanan ini. Yang kayak dislokasi itu. Ya, betul. Sedangkan tembakan tadi kan Iya. ini. Iya. Kenapa ke sini ada luka terbuka yang diambil sampel? Nah, Di paha. kemudian kenapa ada lagi luka di Jari-jari. jari kelingking dan jari manis? Di paha tadi, paha lipatan dalam. Kemudian kenapa ini patah? Ya.
Kenapa ini patah? Apakah ini patah akibat peluru? Ya. Rasanya tidak, karena pelurunya itu kan sudah disonde dia, Ya. tembus dia. Hmm. Tidak menyebabkan patah, tapi ini kok bisa patah kan Iya. gitu. Nah, kemudian ada lagi di Paha. lipatan paha, Lipatan paha kiri. Kemudian ada lagi di pergelangan kaki kiri. Pergelangan kaki kiri. Nah, yang tidak bisa dijelaskan, harus memerlukan penelitian kembali kan gitu. Iya. Mereka menyebutnya PA kan gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ada sobekan di urat nadi bawah yang diperkirakan untuk memasukkan formalin. Oke. Sesuai penjelasan Karopenmas kan begitu. Iya. Kemudian kaki kanannya ini tidak lurus lagi. Dulu waktu dilahirkan sempurna, waktu melamar polisi sempurna, tapi ketika meninggal tidak sempurna lagi. Nah, ini belum bisa dijelaskan. Kaki kanannya kenapa? Bengkok gitu. Oh, bengkok sudah ya. Kaki kanannya bengkok. Tidak lurus, tapi kalau Iya. kaki kiri lurus. Oke. Padahal yang mengalami kekerasan atau Sebelah kiri. ada sebelah kiri, tetapi kanan ini ada apa? Ini menjadi Kenapa dia bengkok? tidak lurus. Oke. Nah, kan harus ada penjelasan ilmiah tentang ini. Nah, itulah antara lain yang bisa saya jelaskan berdasarkan hasil pekerjaan dokter-dokter maupun ahli kesehatan kita yang bekerja sama dengan dokter-dokter forensik yang dari RSPAD, dari RCM, dari Andalas, dari Bali, dan entah dari mana lagi itu, karena Iya. yang hadir cuma ada 4 waktu malam hari itu. Oke.